Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita semua. Kita akan melanjutkan bab yang kemarin, yaitu semangat berpuasa Ramadan. Mari kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut ini adalah hal-hal yang bisa membatalkan puasa. 1. Makan dan minum dengan disengaja. Seseorang yang makan atau minum dengan sengaja di siang hari, maka puasanya batal. Yang kedua, muntah yang disengaja. Seseorang yang muntah dengan sengaja dapat membatalkan puasa. Namun, apabila muntah terjadi secara tiba-tiba dan tidak disengaja, maka orang tersebut bisa melanjutkan puasanya hingga matahari terbenam. Yang ketiga, keluar darah haid atau nifas, darah setelah melahirkan pada perempuan. Seorang perempuan yang mengalami haid atau nifas seusai persalinan, maka dinyatakan batal puasanya. Orang yang mengalami haid atau nifas berkewajiban untuk mengganti puasa di hari lain. Untuk lebih jelasnya tentang haid atau nifas, anak-anak dapat meminta penjelasan kepada ayah atau ibu di rumah ya. Yang keempat, gila atau hilang akal. Seseorang dalam kondisi gila saat menjalani puasa, maka puasanya dianggap batal, sebab ia dalam kondisi hilang akal atau tidak sadar. Yang kelima, keluar mani dengan sengaja. Silakan anak-anak dapat bertanya dan minta penjelasan kepada ayah dan bunda di rumah tentang apa itu mani atau sperma. Yang keenam, keluar dari agama Islam atau murtad. Seseorang yang memutuskan untuk keluar dari agama Islam dan berpindah ke agama lain saat sedang menjalani puasa, maka puasanya batal. Dan yang terakhir, berniat untuk membatalkan puasa. Seseorang yang berniat untuk membatalkan puasa saat sedang menjalani puasa, maka puasanya langsung batal. Ada beberapa golongan orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Orang yang boleh tidak berpuasa, mereka wajib menggantinya. Cara menggantinya sebagai berikut. Yang pertama, orang yang sakit. Sakit yang dimaksud adalah orang yang sakit keras sehingga tidak mampu untuk berpuasa. Cara mengganti puasanya yaitu berpuasa di lain hari di luar bulan Ramadan atau yang disebut mengqadha puasa. Yang kedua, orang yang dalam perjalanan jauh atau yang disebut musafir, yaitu dengan jarak perjalanan 86 km. Cara mengganti puasanya yaitu dengan berpuasa di lain hari di bulan Ramadan atau yang disebut mengqadha puasa. Orang yang ketiga yaitu orang tua yang lemah. Cara mengganti puasanya yaitu dengan membayar fidyah atau memberi makan fakir miskin. Sedangkan yang keempat yaitu perempuan hamil atau menyusui. Cara mengganti puasanya yaitu 1. Jika mengkhawatirkan dirinya saja, maka berpuasa di lain hari di luar bulan Ramadan atau mengqadha puasa. Dan yang kedua, jika mengkhawatirkan dirinya dan bayinya, maka berpuasa di lain hari dan membayar fidyah. Puasa Ramadan harus kita lakukan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuannya agar kita bisa memperoleh hikmah dan keutamaannya. Di antara hikmah dan keutamaan puasa Ramadan adalah: yang pertama, menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Rasulullah SAW bersabda,
Barang siapa berpuasa Ramadan atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan diperintahkan ibadah puasa Ramadan adalah agar kita menjadi manusia yang bertakwa. Yang ketiga, menyehatkan badan. Puasa dapat membersihkan organ pencernaan seperti lambung dan usus, memperbaiki kerjanya, serta membersihkan tubuh dari sisa-sisa endapan makanan, sehingga puasa dapat menyehatkan tubuh kita. Hal itu sesuai dengan hadis Nabi, "Berpuasalah kalian, niscaya kalian akan sehat." Yang keempat, menumbuhkan kasih sayang kepada fakir miskin. Banyak orang-orang di sekitar kita yang hidup kekurangan dan membutuhkan bantuan. Dengan berpuasa, kita bisa merasakan lapar, sehingga hal ini dapat mendorong kita untuk lebih peduli terhadap penderitaan kaum duafa dan fakir miskin. Yang kelima, meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat berpuasa, tubuh kita terasa lemah, haus, dan lapar. Tetapi semuanya itu berubah menjadi kenikmatan yang luar biasa pada saat berbuka puasa. Hal ini menambah rasa syukur kita terhadap segala kenikmatan yang telah Allah berikan. Yang keenam, melatih hidup disiplin. Di bulan Ramadan, kita terbiasa bangun pagi untuk makan sahur dan berbuka puasa dengan waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, puasa Ramadan dapat melatih kita untuk terbiasa hidup disiplin. Yang ketujuh, menghindarkan diri dari perbuatan yang buruk. Selain menahan diri dari makan dan minum dan hal-hal yang membatalkan puasa, sebaiknya kita juga menahan diri dari perbuatan yang dapat mengurangi pahala puasa. Di antaranya, berkata kotor, berbohong, bertengkar, mencaci maki, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, melatih kesabaran. Puasa akan melatih kita untuk bersabar dari segala hal yang dapat membatalkannya, seperti makan dan minum di siang hari, ataupun hal-hal lain yang bisa mengurangi pahala puasa. Oleh karena itu, puasa sering dikatakan separuh dari kesabaran. Cukup sekian untuk hari ini, semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita dengan Ramadan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.